dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah. Karena dia dilahirkan dari perut Bunda Maria dengan mukjizat tanpa ada lelaki yang menyentuhnya. Dia akan menebus dosa saudara. Dia datang untuk menjadi juru selamat dan akan menebus dosa saudara. Bagaimana? Mau masuk Kristen? Tidak mau. Islam. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Wah, Yesus sudah bilang sendiri bahwa Tuhan itu Echad, Tuhan itu Allah. Murid-muridnya, jemaatnya semuanya bilang juga, benar sekali Tuan Guru. Tepat sekali engkau bahwa Tuhan itu Echad dan tidak ada Tuhan kecuali Dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini karena adalah momennya spesial, karena sulit sekali untuk mempertemukan kita semuanya lengkap. Di depan ini para juragan-juragan semuanya. Ada di sebelah kanan saya Tuan Guru Dance Mumek. Ini sulit. Ini beliau mantan pendeta, dulu pendeta di Manado. Jadi sekarang alhamdulillah sudah masuk Islam 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah umroh kemarin bersama kami atas wasilah pertolongan dari Allah, hadiah dari Allah. Kepada Tuan Guru Dance Mumek dipersilakan bisa ke sini. Ya. Alhamdulillah. Wah, beliau ini dari akademis ya, akademisi. Yang dibawa apa ini? Lo, ngeri nih, nggak bahaya ta? Alkitab, kaget saya. Yang dibawa ini Alkitab, saudara-saudara, bukan Al-Quran. Begini. Nanti kawan-kawan semuanya suatu saat setelah lulus dari sini akan mendapatkan satu pengalaman ketika mas-mas semuanya nanti akan berhadapan dengan sesuatu yang itu menjadi pertanyaan besar buat kita, dan itu dipertanyakan oleh orang lain. Dari mana? Dari saudara kita Kristen dan Katolik. Apalagi sekarang medsos ini setiap hari Yesus ini. Akhirnya muncul pertanyaan nanti, apakah benar ini saya Islam ini sudah di jalan yang benar? Gitu. Apakah saya ini jangan-jangan saya ini agama ini saya salah? Kemarin ini saya dapat WA dari seorang ibu nangis. Beliau telepon kepada saya bahwa anak pertamanya murtad masuk Kristen, perempuan. Karena apa? Karena jatuh cinta kepada seorang laki-laki Kristen. Saya bilang, Bu, kalau sudah begitu, itu namanya adalah cinta itu sudah buta. Cinta itu sudah buta, membutakan semuanya, runtuh, semua akal sehat itu runtuh. Tapi seandainya dulu misalnya putrinya itu punya bekal agama, akidah yang kuat, maka insya Allah walau jatuh cinta apapun, insya Allah nggak akan tergoyahkan. Ini karena pendidikan akidah yang kurang dari putrinya ibu itu. Contoh sekarang mungkin yang mau maju ke depan sini bisa? Ustaz? Namanya siapa? Taufik Hidayat. Ananda Taufik Hidayat. Apa menurut Anda siapa Yesus? Tuhan Kristen. Tuhannya Kristen ya? Oke, sekarang saya tanya. Sebutkan mukjizat-mukjizat Nabi Isa atau Yesus Kristus. Nabi Isa. Ya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan orang mati. Terus lanjut. Bisa menyembuhkan. Bisa menyembuhkan orang sakit. Terus lanjut.
bisa berbicara saat bayi, Oh iya. bisa menyembuhkan orang buta. Orang buta tak melihat bisa melihat. Dia tuh dengan mukjizat seperti itu. Ini misalnya ada orang Kristen ini berkata, dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Karena dia dilahirkan dari perut Bunda Maria dengan mukjizat tanpa ada lelaki yang menyentuhnya. Dan dia akan menebus dosa saudara. Ya. Dia datang untuk menjadi juru selamat dan akan menebus dosa saudara. Bagaimana? Mau masuk Kristen? Tidak mau. Islam. Yesus ini adalah, ayo, mana nabi yang bisa punya mukjizat, bisa menghidupkan orang mati? Bisa. Siapa? Bisa. Siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Pernah jawab? Pernah tidak? Nah, berarti Yesus itu tinggi. Dia adalah anak Allah dan akan menebus dosa Anda jika Anda beriman kepada Yesus Kristus. Mau masuk Kristen? Enggak. Masih tetap Islam. Bagaimana hujah Anda? Karena Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran umat Islam dengan kitabnya Al-Qur'an dan juga rahmat bagi seluruh alam. Siapa yang menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad adalah diangkat menjadi Rasul? Malaikat. Malaikat. Tidak ada yang melihat. Terimalah saudara iman Kristen, dan Anda akan ditebus dosa Anda akan masuk surga. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu akan lebih kejam daripada pertanyaan saya. Jauh lebih kejam. Bahkan sampai pada pertanyaan menjelek-jelekan Rasulullah. Jauh lebih kejam. Bagaimana? Mau masuk Kristen? Apakah Anda yakin Yesus sebagai Tuhan? Terimalah Yesus ada dalam hatimu. Dia akan menyelamatkan engkau dan engkau akan di surga, hidup dalam kerajaan surgawi. Dosa-dosa Anda akan ditebus. Karena Muslim itu sulit. Setiap hari disuruh sholat jengkang-jengking, satu hari 5 kali, belum lagi sholat yang lain, suruh puasa, ribet. Itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Sholat itu melancarkan peredaran darah juga termasuk. Itu kata siapa? Kenapa tidak olahraga saja? Lebih baik olahraga daripada sholat. Kalau ingin melancarkan darah, ikut gym. Nanti Ustadz Taufik ke depan insya Allah akan menjadi dai kristolog, dai Islam yang bagus insya Allah depan. Apalagi di Mesir, nanti dipelajari di sana, karena di sana dulu pusat kekristenan. Dulu di sana itu menjadi bagian dari kekhalifahan, namanya di sana itu Alexandria. Alexandria itu pusat kekristenan terbesar di dunia, salah satunya. Ada Bizantium dan seterusnya. Dan di sana banyak orang Kristen. Nanti Ustadz Taufik bisa mempelajari. Apalagi di sana bagus sekali ada Kristen Ortodok ya, Koptik. Nanti bisa belajar dan seterusnya. Baik, terima kasih Ustadz Taufik. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Ini namanya Alkitab. Alkitab ini adalah kitab suci yang diimani oleh saudara kita dari Kristen dan Katolik. 1. Nomor 2 adalah jangan alergi terhadap Alkitab. Sekali lagi,
jangan alergi kepada Alkitab ini, kepada Bible ini, Biblos ini. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. 2 ya. Sekarang 3. Nomor 3. Justru saudara kita Kristen dan Katolik jarang baca Alkitab ini. Seringkali yang terjadi adalah hanya sebagai simbolis saja. Berangkat ke gereja, dibawa begini, tapi tidak dibaca. Justru kami menyarankan kepada saudara kita Kristen dan Katolik agar menghatamkan Alkitab ini. Karena apa? Karena semakin kita membaca Alkitab ini secara keseluruhan, semakin kita dekat kepada Allah. Semakin kita membaca Alkitab ini secara keseluruhan, secara komprehensif, maka semakin kita cinta kepada Islam. Ya. Setuju? Clear ya? Oke, baik. Sekarang begini. Kami menyarankan kepada seluruh saudara kami Kristen dan Katolik untuk menghatamkan Alkitab ini. Agar apa? Agar terbuka pikiran. Lalu bagaimana kalau mempelajari Al-Quran? Oh, tambah senang, nggak apa-apa. Jadi tidak ada larangan saudara kami Kristen dan Katolik untuk belajar Al-Quran juga. Karena juga tidak ada larangan orang Islam mempelajari Alkitab. Gitu. Kalau ada larangan orang Islam belajar Alkitab, maka berarti ada sesuatu kan begitu. Nah, oke, baik. Begini, berikutnya. Di Alkitab setebal ini, tidak ada satupun ayat yang Yesus menyatakan diri secara jelas, gamblang, tidak ambigu, secara tegas bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah uang 100 juta rupiah kalau ada yang bisa menemukan satu ayat saja yang Yesus menyatakan diri secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku adalah Tuhan atau aku adalah Allah. Tak ada di sini. Berikutnya, di Alkitab setebal ini berisi tentang ketauhidan, yang berisi tentang Yesus itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya buka. Apakah ada bisa asisten yang bisa membawa ini? Boleh? Biar sambil belajar ya, sambil belajar, biar bisa. Kalau kita tidak punya ini, maka kita bisa bukanya di HP atau di laptop, sehingga kita bisa belajar bareng. Karena kalau beli ini nggak semua orang bisa beli, gitu kan? Kalau beli Alkitab di Topet ada, di Shopee juga ada. Berikut ini adalah ayat-ayat yang tidak pernah dibacakan di gereja dan tidak berani dibacakan di gereja. Kalau dibacakan di gereja, buyar jemaatnya. Oke? Ketik aja, ini tetap lock aja, nggak apa-apa. Ya. Ketik Yohanes 20:2:17. Diikuti di HP bisa. Spasi versi paralel. Iya. Enter. Nah, oke. Ini kelihatan ini. Yohanes 20, itu namanya Yohanes pasal 20 ayatnya 17. Ya, pasal 20 ayatnya ke-17. Di sini ada namanya Kitab Yohanes. Kitab Yohanes, biar tidak bingung ya. Namanya Kitab Yohanes, pasalnya 20 ayatnya 17. Kata Yesus ya kepadanya, ini Yesus sendiri yang bilang ini. Ada yang mau bacakan? Ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nih,
Ini pernyataan Yesus jujur. Pernyataan Yesus jujur. Ini digarisbawahi bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, kata Yesus. Yesus itu kalau menyebut nama Tuhannya itu sebagai Bapa, tanpa K ya, Bapa. Kepada Bapakku dan Bapamu. Coba, ini yang selalu dikatakan Yesus. Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Coba, Yesus itu selalu jujur di Alkitab ini. Dan ayat-ayat yang seperti ini tidak pernah berani dibacakan di gereja. Sekarang, coba ketik Yohanes pasal 17 ayat 3, versi paralel. Ini adalah Alkitab Sabda, ini bikinan Lembaga Alkitab Indonesia, miliknya orang Kristen, miliknya gereja ya. Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, aku Yesus Kristus ini yang Engkau utus, kata Yesus. Ini syahadatnya Yesus. Asyhadu alla ilaha illallah wa ana Yesus Kristus Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, satu-satunya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Ini sudah clear ya, bahwa mereka mengenal Engkau ya Allah satu-satunya. Kalau sudah bilang satu-satunya itu tegas sudah, nggak ada yang lain. Misalnya saya punya anak satu, ini anak saya satu-satunya. Berarti anak saya berapa? Satu. Kecuali ini salah satu anak saya, berarti berapa? Banyak. Atau ini satu anak saya, berarti ambigu kan? Berarti bisa jadi punya anak di tempat lain kan? Ini satu di sini, satu di sana, kan gitu. Tapi kalau ini satu-satunya, sudah tidak ada lain Tuhan, sudah, kecuali Allah. Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Kau utus. Yesus ini adalah utusan Allah, ya. Tapi yang mereka selama ini kenal itu Trinitas itu bagaimana, Ustaz? Trinitas itu sebenarnya di Bible itu tidak mengajarkan Trinitas. Jadi selalu yang disampaikan Yesus itu adalah tentang ketauhidan. Yesus tidak pernah menyampaikan di Alkitab setebal ini tentang Trinitas. Tidak pernah. Yang selama ini semua udah keliru ya, Ustaz ya? Bikinan itu. Oke, kita lanjutkan ya. Lagi. Sambil belajar ya di HP ya. Di HP. Biar pinter, biar ke depan bisa tahu. Ini namanya kitab Yohanes. Ada lagi kitab. Ini karangan Yohanes ya. Ada lagi kitab namanya karangan Markus. Namanya Markus ya, ketik Markus spasi 12 titik 2 29 versi paralel boleh ya, enter ya. Baik, Yesus ditanya, Yesus, wahai Yesus, hukum terutama itu apa? Ter itu apa? Ter itu paling utama, itu paling utama, hukum paling tinggi, hukum yang paling menjadi dasar buat kehidupan. Bagaimana Yesus tentang hukum terutama itu? Kata Yesus, hukum terutama itu ialah Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu bahasa Hebrunya. Kata Yesus, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa, Echad. Yesus tidak pernah bilang di Alkitab, wahai dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian itu adalah aku. Tidak pernah. Yesus selalu menyatakan Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Echad, Tuhan satu. Qul huwallahu ahad. Bahasa Hebrunya itu Echad, ya, artinya itu Esa, satu.
bukan satu kesatuan, tidak ada lagi sudah. Yesus bilang sendiri, Engkau ya Allah, Engkau satu, Engkau satu-satunya Tuhan. Di mana-mana Yesus selalu berkata begitu. Masih Markus ya? Ya, Markus gini aja di sini. Markus, klik aja Markus. Ya. 12:232 versi paralel. Lanjutannya tadi ya. Versi paralel. Ya. Ini isinya. Boleh dibaca? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia." Wah. Kata ahli Taurat di situ, dulu banyak orang ahli Taurat, ahli kitab namanya, bilang kepada Yesus, "Benar sekali wahai Tuan Guru." Memanggil Yesus itu Tuan Guru, bukan Tuhan, tapi Tuan Guru. "Benar sekali wahai guruku, bahwa tepat sekali engkau, ya, bahwa tidak ada yang lain, ya, kecuali dia, bahwa dia esa, bahwa dia satu." Dia itu siapa? Allah. Bukan menunjuk bahwa engkau itu satu, bukan menunjuk kepada Yesus, tapi menunjuk dia itu esa, bahwa tidak ada Tuhan yang lain kecuali dia, kecuali Allah. Yesus sudah bilang sendiri bahwa Tuhan itu Echad, Tuhan itu Allah. Murid-muridnya, jemaatnya semuanya bilang juga, "Benar sekali Tuan Guru. Tepat sekali engkau bahwa Tuhan itu Echad dan tidak ada Tuhan kecuali Dia." Ini ayat-ayat seperti ini tidak pernah dibacakan di gereja. Lanjut. Mau lagi? Ayat-ayat banyak sekali, ratusan ayat. Ketik Lukas pasal 6:2-12 versi paralel. Oh, sudah pinter ini. Sudah pinter. Ini kalau cari Bible seperti ini, ya. Sambil ditulis ya, dihafalkan. Di enter ini. Nah, itu. Coba dibacakan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dia naik ke atas bukit dan berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bayangkan. Ini ada seorang anak manusia, dia berdoa naik ke atas bukit semalam-malaman. Semalam-malaman itu satu malam enggak? Bermalam-malam dia berdoa kepada Allah. Dia berarti punya Tuhan enggak? Punya. Siapa Tuhannya? Allah. Yesus Tuhan nggak di sini? Bukan. Ayat ini tidak pernah dibacakan di gereja. Mau lagi? Ini Alkitab ini menyimpan kebenaran. Menyimpan kebenaran. Yesus itu kalau berdoa itu bersujud. Matius pasal 26 ayat 39. Matius pasal 26 ayatnya 39. Jadi kalau kita ingin mencari siapa Yesus itu yang sebenarnya, kita carinya di Alkitab. Jangan bertanya kepada orang Kristen. Carinya di Alkitab. Karena apa? Ya ini peninggalannya. Lah masa kita bertanya kepada orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, ya kan? Nah, kita carinya di sini. Ini peninggalan terakhir. Ya kita panduannya di sini. Kalau ingin mencari siapa Yesus yang sebenarnya, ciri-cirinya bagaimana? Dari Alkitab. Bagaimana cara Yesus berdoa? Yesus kalau berdoa itu tidak begini. Tidak pernah ada satupun ayat di Alkitab yang kalau ngajarkan berdoa itu seperti ini. Tidak pernah. Di Alkitab itu bertebaran. Kalau Yesus berdoa itu ya mengangkat tangan, berdoa menengadahkan ke langit, bersujud seperti ini. Boleh dibaca. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lari daripadaku. Lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki,
melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah ini Yesus ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Coba ini, sujud. Coba, sujud dan berdoa. Agamanya Yesus apa kira-kira ini? Islam ini. Tata cara peribadatan yang tidak pernah dilakukan oleh saudara kita Kristen dan Katolik, tapi dilakukan oleh Yesus Kristus alaihissalam. Apa agamanya Yesus ini? Tata caranya ini, beribadahnya, berdoanya. Sujud, Islam dia. Yesus itu Muslim. Dia berdoa kepada Allah, bersujud, kemudian dia kalau berdoa hanya mengesahkan Allah, memuji Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih banyak sekali ayat-ayat yang lain yang tidak pernah dibacakan di gereja dan tidak berani dibacakan di gereja. Tapi ini ayat-ayat yang kejujuran sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tuan Guru Dance. Saya akan nanya-nanya kepada beliau bagaimana ceritanya beliau ini pendeta kok masuk Islam gitu loh. Nah, supaya bisa menjadi motivasi buat para Tuan Guru, para ustadz sekalian. Karena apa? Dulu pendeta kok mau-maunya jadi masuk Islam. Karena pendeta itu kan jabatan, ya. Apalagi dapat bulanan dari wali kota. Bulanannya ada. Lu kok mau-maunya melepaskan diri sekarang jadi orang biasa. Bayangkan. Muslim sekarang jadi orang biasa. Sudah tidak gelar ustadz, tidak gelar kiai, tidak gelar apa-apa. Jadi orang biasa. Bagaimana? Dihujat oleh keluarga, dihujat oleh saudara, dibully oleh teman, dibully oleh masyarakat Kristen. Ini nih, berkecamuk ini. Terutama jamaahnya. Jamaat dan lain sebagainya. Kok mau-maunya ini nih? Ya, ini nih. Coba harus ada yang nanya. Yang nanya jangan saya. Kalau yang nanya saya dikira settingan. Nah. Boleh, Ustaz. Boleh pakai mic, Ustaz? Cukup suara saya. Tidak masuk di ini, Ustaz. Atau mungkin saya pegang aja ya. Boleh. Kalau orang Islam itu kan terminologinya kan ketika orang beragama itu kan diperintah ya. Diperintah oleh ya. oleh kitab yang dianggap valid ya. Artinya dia punya otoritas ya. Ya. Ketika kita Islam itu kan ada udkhulu fis-silmi kafah ya. Ya. Ada enggak di Injil-Injil yang memerintahkan untuk beragama Kristen? Agama dengan istilah Kristen. Enggak, ini pertanyaan saya relevan apa enggak? Iya. Saya kan nggak ngerti. Jadi kalau orang Islam kan pandangannya begitu. Saya masuk Islam karena memang diperintah untuk itu. Apakah orang Kristen juga diperintah oleh Injil untuk beragama Kristen? Terus apakah mereka juga diperintah untuk menyebut Yesus sebagai Tuhan di dalam kitab itu? Ini terminologi Islam. Apakah pertanyaan ini relevan apa tidak? Tapi kira-kira itu dijawab oleh orang Kristen apa enggak? Yang pertama adalah mereka beragama Kristen. Siapa yang suruh kasarannya gitu? Mereka mempertuhankan Yesus. Siapa yang suruh juga? Ini pertanyaan saya. Ya. Sebagai Kristen, ya, otomatis pengikut Yesus. Kata Kristen itu ada hubungan dengan orang yang diurapi. Ya. Karena Yesus itu adalah tokoh dan disebut Tuhan oleh orang Kristen serta juru selamat, maka harus mengikuti Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus seperti mengakui Allah satu-satunya, dan sebagaimana Yesus menyembah Allah satu-satunya, maka umat Kristen yang disebut pengikut Yesus mesti mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Berarti orang Kristen tidak beragama karena mereka mengikuti Kristus. Karena status agama Kristen tidak ada. Betul. Kira-kira begitu. Artinya orang Kristen tidak pernah beragama. Kalau saya beragama Islam kan tidak mengikuti Muhammad. Kan gitu. Ini terminologi Islam yang saya pakai. Saya berislam itu kan tidak Muhammadanis.
Bukan, tapi saya Islam karena diperintah oleh Tuhan. Saya jelas agama saya statusnya Islam. Tetapi orang Kristen, karena Kristen dalam bahasa itu kan pengikut Kristus, berarti Kristen itu bukan agama. Artinya orang Kristen tidak beragama. Tapi pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Saya udah. Ya. Kira-kira pertanyaan saya benar. Ya. Diterima orang Kristen enggak pertanyaan itu? Misalnya Iya. Ada lagi pertanyaan lain? Iya sudah. Jadi yang dimaksud oleh Tuan Guru dan Cik Muhammad tadi, arti Kristen itu sebenarnya dari kata dasarnya Kristos. Kristos itu adalah nabi. Sebenarnya Yesus Kristus itu nabi sebenarnya. Orang yang diurapi, betul? Ya. Orang yang diurapi berarti orang yang diberkati, diurapi. Siapa yang mengurapi? Allah Subhanahu wa taala. Dia hanyalah nabi. Yesus Kristus, Yesus nabi. Dia bukan Tuhan. Tunjukkan satu saja ayat di Alkitab ini yang Yesus beragama Kristen. Tidak ada. Berhadiah mobil BMW plus Pertamax full tank plus dikasih sak sopirnya sekalian. Boleh tampilkan Iya. Matius pasal 21 ayat 9 sampai 11. Ya, ini. Tampilkan. Matius Berapa? Matius pasal 21 Matius 21 ya. ayat 9 sampai 11. 11. Ya, Oke. 9 sampai 11 enggak apa-apa. Sudah. Oke. Saya bacakan sebaiknya Nanti di sini. tinggal klik next ini ya. Ya, oke, saya bacakan. Jadi paralel. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Kata Hosana itu dari kata Ibrani Hosiana, bahasa Aram Osana, yang artinya selamat, menyelamatkan. Nah, di sini disebutkan Hosana bagi anak Daud. Anak Daud itu julukan Yesus. Selamat bagi anak Daud. Di sini disolawatkan agar Yesus diselamatkan. Kalau dia Tuhan atau Allah itu sendiri, kita tidak perlu harapkan dia selamat. Memang dia adalah juru selamat, sumber keselamatan bagi umat manusia. Jelas? Lalu saya baca berikut. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Yesus. Jadi ada ungkapan harapan agar Yesus diberkati. Kalau dia adalah Allah, dia adalah sumber berkat dan yang memberkati, bukan diberkati. Nah, dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi dia yang datang dalam nama Tuhannya, yaitu Allah. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Inilah Nabi Yesus. Tidak dikatakan inilah Allah Yesus. Tidak juga dikatakan inilah Tuhan Yesus, tapi Nabi. Pengertian Nabi adalah utusan Allah atau orang yang diurapi. Itulah sebabnya dia disebut Mesias. Mesias yang artinya yang diurapi. Siapa yang mengurapi dia? Ya tentu Allah. Siapa yang mengutus dia? Ya tentu Allah. Kalau dia diutus, berarti dia dirancangkan oleh Allah melakukan tugas dari Allah. Nah, mari kita buktikan pada Yohanes 17 ayat ke-8. Ya, bisa ditampilkan. Itu di browsing orang banyak. Ya. Ya. Di browsing orang. Ya, oke. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya,
mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ada firman yang disampaikan oleh Allah lewat Roh Kudus yang menguasai Yesus. Lalu ada ilham yang dari Roh Kudus sehingga dituturkan oleh Yesus itu sendiri. Dia katakan, apa yang engkau telah sampaikan kepadaku, apa yang engkau telah firmankan kepadaku, aku telah sampaikan kepada mereka. Nah, menunjukkan kebenaran bahwa Yesus bukan Allah dan bukan Tuhan, tetapi Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Kita buktikan pada Matius pasal 3 ayat 16. Coba tampilkan. Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu kedengaranlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini diungkapkan setelah dia dibaptis, turunlah Roh Allah seperti burung merpati. Lalu kedengaran dari atas. Siapa yang berbicara? Allah. Jadi Allah tidak turun, tetapi dia hanya menurunkan Roh Kudus. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu sebetulnya gerakan Roh Kudus yang menguasai dia, atau gerakan malaikat Jibril. Ya. Penyampai wahyu. Gak apa-apa lagi error. Baik Ustadz, biar kangen Ustadz, ini materi seperti ini nih asik, menarik. Kalau kita kupas ini Bible ini, membuka cakrawala luar biasa, dan kita semakin cinta kepada Allah karena ini membuka fakta kebenaran. Biar kangen, insya Allah kita semuanya akan kesini lagi kapan-kapan. Biar kangen. Kalau kita sampaikan selama berjam-jam nanti tidak kangen. Ya, kita akhiri dulu Ustaz. Terima kasih. Insya Allah kita akan datang lagi next time kesini lagi. Insya Allah cukup supaya nggak terlalu banyak di pikiran. Tadi ayat sudah terlalu banyak. Ya, itu sudah menjadi bekal utama nanti kita buat membentengi diri dan keluarga dan menjadi wasilah untuk berdakwah. Demikian kepada para ustadz, para ustadzat yang kami muliakan. Terima kasih atas partisipasinya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.